Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, mabad. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita perkenalan dulu ya, perkenalan. Di sini saya akan mengampu mapel prakarya kelas 7. Nah, mungkin ada beberapa guru lain yang juga mengampu, tapi di sini saya sementara mengampu prakarya kelas 7 ya. Nama saya Muhammad Bahtiar Pontian ya, tapi sering dipanggil dengan Pak Bah atau Pak Pontian, monggo serah. Kemudian untuk alamat saya Jambu, RT 38 RW 8 Melonggo, Jepara. Nomor HP, nomor telepon, nomor WA 089 664 988 007 ya. Itu mungkin cukup ya perkenalannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau nggak sabar ingin materinya. Oke, kita langsung aja materi prakarya kelas 7. Ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tapi berhubung kalian masih baru, kita perkenalan materi dulu. Yang pertama adalah di dalam mapel prakarya ada 4 bab. Yang pertama kerajinan bahan serat, yang kedua kerajinan miniatur rumah, yang ketiga budidaya tanaman sayuran, yang keempat pengolahan makanan dan minuman. Yang pertama kita bahas yaitu kerajinan bahan serat. Nah, serat apa? Serat alam tentunya ya. Jadi kalian naik pelajaran Pak Bah tidak usah terlalu tegang-tegang, santai saja. Wong biasanya kakean guyon. Jadi tetap nanti prakarya ada tugas, tetap ada entah itu berupa tugas praktek maupun tugas proyek ya. Jadi kalau proyek itu kalian harus berkelompok, tapi kalau praktek itu individu. Tetap nanti pannya ada, tapi untuk sementara kita perkenalan dulu, perkenalan materi. Yang pertama adalah bahan kerajinan serat. Kerajinan bahan serat alam ya. Apa itu bahan serat? Bahan serat yaitu suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang utuh. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, pepohonan maupun hewan. Loh, kok ana serate iki piye? Coba deloken awakmu sayur ki mau opesen ya, mesti dia akan menyatu dengan yang lain. Nah, itu yang dinamakan serat. Nah, bukti serat yang lain adalah kamu bisa temukan di pohon di buah kelapa. Coba deloken. Serat buah kelapa itu kan berwarna coklat dan saling bergandengan, ya kan? Nah, itulah yang namanya serat. Terus dari hewan, ya, contohnya adalah seperti ulat sutra atau kepompongnya ulat sutra yang bisa dibuat berbagai macam pakaian atau kain dan sebagainya. Itu kan terbuat dari ulat sutra. Itu namanya serat. Nah, kita bahas satu persatu. Cukup materi pendeknya saja biar kalian paham secara singkat. Yang pertama adalah serat dari tumbuhan. Ini dibagi beberapa macam. Yang pertama adalah serat biji. Nah, apa serat biji? Contohnya apa? Yaitu serat biji kapas sama serat biji kapuk. Nah, kalian bisa cari sing kepiye to biji kapuk iki, biji kapas sing kepiye kalian bisa cari ya.
Yang kedua, serat batang. Nah, ini kita bisa menggunakan serat batang dari bambu maupun dari eceng gondok. Nah, eceng gondok iki kepiye to? Eceng gondok iki nek awakmu ora arti iku sing biasane nek rawa-rawa. Ya, biasanya rawa-rawa. Biasanya nek danau iku ana eceng gondok. Kanggo apa eceng gondok? Lah nanti dijelaskan nanti, ya. Yang ketiga, serat daun seperti serat daun pandan. Nek sing biasanya kanggo masak-masak kan kanggo daun pandan, atau bisa kita buat kerajinan dari daun pandan. Kemudian dari serat daun mendong. Nah, ini juga ada di rawa-rawa seperti daun eceng gondok. Yang terakhir adalah serat buah. Nah, ini yang biasa kita kenal, yang sangat banyak sekali manfaatnya adalah buah kelapa. Kita tahu buah kelapa termasuk buah atau pohon yang memiliki 1000 manfaat. Ya, mulai dari batangnya, kemudian daunnya, hingga buahnya. Ini sangat bermanfaat sekali buah kelapa ini, ya, terutama pada batoke sama serabut kelapanya, sangat berguna sekali. Terus selain serat dari tumbuhan, ada juga serat dari hewan, ya, biar adil. Serat dari hewan ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu serat dari stapel dan serat dari filamen. Bedanya apa? Bedanya itu kalau serat dari stapel itu serat yang berbentuk rambut, ya, seperti apa? Seperti wool. Nih awakmu ngerti jaket-jaket itu kan terbuat dari wool. Nah, wool ini kondi saka serat dari hewan, ya. Misalnya apa? Bulu domba, kelinci. Nah, itu termasuk serat hewan atau jenis kategori serat dari stapel. Yang kedua, serat dari filamen, yaitu serat yang berbentuk jaringan. Contohnya apa? Contohnya ulat sutra. Ulat sutra itu kepompongnya kalau kita bisa lihat itu seperti kayak kapas, ya, tipis tapi dia saling terhubung dengan satu yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan serat filamen atau serat yang berbentuk jaringan. Nah, kanggone apa? Kanggone ya biasa. Kambimu kambimu lho, deloken, ya. Kelambimu lho bisa kamu lihat. Nah, sing adem, sing panas itu kan dari serat filamen. Bahannya apa? Yaitu bahan ulat sutra. Kita lanjut. Sampai sini paham ya untuk kategori-kategori serat, mulai dari serat tumbuhan maupun serat hewan. Kita lanjut pengolahan bahan serat alam. Pengolahan bahan serat alam ini contohnya adalah pengolahan bahan serat yang berasal dari ulat sutra. Piye carane kepompong ulat sutra ini kita jadikan sebuah kain? Piye carane? Nah, kita bahas bareng-bareng. Yang pertama adalah pemintalan benang. Ya. Dari kepompong yang telah dipilih, kemudian kita olah dan kita pilih seratnya, mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Yang dipilah-pilih sih. Nah, setelah dipilih-pilih, kemudian serat tadi diolah menjadi benang. Caranya piye? Caranya yaitu kita bisa tarik, ya, kita tarik serat ini, terus kemudian kita linting-linting. Namanya pemintalan benang. Supaya apa? Supaya serat tadi menjadi kuat. Nah, setelah kita linting-linting, kita pintal, maka menjadi sebuah benang, ya. Benang tadi. Nah, benang tadi kalau kita tidak susah payah menggulung, kita akan menggunakan alat, yaitu alat penggulung benang.
Nah, alat ini sangat sederhana sekali, bisa kita gunakan pakai roda sepeda maupun dari bambu ya. Ini mudah sekali. Supaya apa? Supaya memudahkan kita untuk mengolah benang tadi menjadi sebuah kain. Nah, selanjutnya adalah setelah kita gulung ya, setelah kita dipintal sudah, dipintal, dipelintir-pelintir jadi tipis, jadi benang, kemudian kita gulung-gulung. Langkah selanjutnya adalah gulungan benang tadi kita warnai. Ada yang merah, ada yang kuning, atau ada yang hijau. Kita warnai. Supaya apa? Supaya dalam produksi nanti akan lebih memudahkan. Jadi ra usah leren marai meneh. Jadi usah warnane dhewe-dhewe. Nah, setelah kita warnai, cukup dicelupkan ke dalam ember yang berisi warna, lalu kita keringkan, dijemur. Wes menawi. Wes kering, baru kita langkah terakhir yaitu proses penununan. Atau apa itu proses penununan? Yaitu proses yang menggunakan alat. Seperti apa? Seperti menggunakan alat pakan dan alat lungsin. Bentuknya piye? Bentuknya kayak papan, terus kemudian ada benang-benang jarum yang saling menghubungkan, atau ya kalian bisa lihat sendiri di layar nanti. Ya, dari penunan tadi, setelah proses penunan maka akan terbuat menjadi kain. Nah, kain itulah yang kita buat menjadi sebuah produk. Produknya apa? Bebas, entah itu pakaian, entah itu dompet, entah itu macam-macam. Yang penting kerajinan tekstil. Kan macam-macam tekstil itu. Enggak pakaian tok, tapi macam-macam. Nah, bagaimana proses produksinya? Ya. Caranya proses produksi, yang pertama adalah menenun. Tadi sudah menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan pada alat pakan dan benang-benang lungsin ya. Setelah jadi kain tadi loh, kan wes sudah kita olah ya. Saumpamanya kok cuma benang-benang tok, kita ingin membuat kain yang bercorak-corak secara langsung, maka akan mengalami proses penunan. Nah, proses penunan ini sendiri banyak dilakukan oleh para industri. Seperti halnya di Jepara sendiri juga ada, yaitu tenun troso. Ya, ini langsung dari benang menjadi kain. Itu. Nah, ada pula yang polosan, jadi warnanya ono sing abang-abang tok, putih-putih tok, gak ada corake. Nah, bagaimana cara untuk membuat corak yang lain? Dengan cara yaitu menjahit. Mesti wis ngerti menjahit toh, masuk gak ngerti yo. Nek ngerti menjahit, engko njaluk warah karo ibu utawa kakak. So. Yang ketiga adalah membatik, yaitu membuat corak. Ya, membuat corak atau gambar terutama dengan tangan. Yaitu dengan cara menerapkan malam pada kain. Jadi ini membuat kerajinan batik. Kalian mesti paham batik kepiye prosesnya. Nah, kalau proses sangat panjang sekali kalau batik. Ya, panjang sekali. Mulai dari kain polos, kemudian kita gambar memakai malam. Malam ini bukan wengi loh ya, bukan tengah wengi ora, tapi malam ini bahan jenenge malam. No. Kemudian dari malam tadi kita panaskan dan kita taruh ke dalam canting. Canting itu apa? Canting itu untuk menggambar neng iki lho, neng kain, namanya canting. Nah, mengapa kok begitu rumit? Ya, karena prosesnya yang sangat lama. Makanya harga jualnya juga tinggi. Nah, lanjut. Setelah kita tahu pengolahannya bagaimana, kemudian prosesnya bagaimana, terus terus materi selanjutnya adalah kanggone apa toh? Syarat perancangan ki piye, ya kan?
Kita bahas selanjutnya yaitu syarat perancangan benda kerajinan. Ini ono syarat-syaratnya. Jadi awakmu gawe sesuatu, gawe kerajinan itu harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah kegunaan. Jadi barang atau benda kerajinan itu harus mengutamakan nilai praktis, harus berguna, harus bermanfaat. Ya percuma awakmu gawe apik-apik tapi tidak berguna ya gak apa, kanggo kan. Contohnya apa? Contohnya seperti awakmu gawe seumpamane wadah atau piring. Nek piringnya berbentuk segitiga kan masih sulit, ya kan? Atau mangkok, mangkok itu seperti guci, ya kan sulit juga untuk mengambil dalamannya, itu juga sulit. Makanya ketika membuat kerajinan itu harus berguna. Yang kedua, membuat kerajinan itu harus nyaman, memberi kenyamanan bagi pemakainya, ya kan. Seumpama awakmu gawe cingkir, tentu harus ada pegangan nih, ben nyaman. Nggak mungkin cingkir tadi nggak ada pegangan nih, kayak awnya kelipi ya, kan mesti susah, panas-panas gue cingkir. Tentu harus nyaman. Dengan cara apa? Yaitu membuat pegangan yang cingkir tadi. Yang ketiga, keluasan. Luas kipi, luas itu memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda kerajinan. Itu harus luas. Contohnya apa? Awakmu nggawe sepatu, ukurannya piye, ngawur lah, rasa dinggo no, ya kan? Ngawur rasa dinggo. Anggap wae ngene, awakmu tuku sepatu kanggo adikmu, tapi ukuranmu lah kan wis salah iku wisan. Wis gak luwes, gak sesuai. Nah, ini harus serasi. Yang keempat, keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Jadi seumpamane bahan-bahannya kimia, kemudian menggunakan alat-alat yang tidak baik buat kesehatan, itu harus dihindari. Yang kelima, benda kerajinan itu harus memiliki keindahan. Supaya apa? Supaya mempunyai daya tarik tersendiri. Ben ketika dilihat itu akan lebih nyaman. Wah, barangnya apik, wah barangnya sangat menawan. Jadi dibandingkan sama benda-benda atau kerajinan yang biasa-biasa saja, mungkin sing kondisi katanya akan apik. Nah, itu harus indah. Ini yang memikat pembeli atau memikat konsumen. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara produksi kerajinan bahan serat alam. Contohnya ini saya kasih contohnya sederhana wae. Bahan serat tumbuhan, contohnya dari buah kelapa, kemudian diambil bisa juga dari serabutnya, bisa juga dari tempurungnya. Kalau serabutnya kita bisa buat seperti alas kaki atau keset, bisa juga kita buat tas ya dari serabut kelapa tadi. Sedangkan tempurung kelapa kita bisa membuat seperangkat alat minum. Nah, ini kan lebih menarik, lebih istilahnya kalau orang-orang zaman dulu wangun ya, wangun ki apa? Wangun kok ya. Terus selain seperangkat alat minum tadi, bisa juga kita membuat kecil-kecilan seperti apa? Seperti gantungan kunci. Nah, ini dijual satu persatu kan lumayan. Ya nek awakmu duwe bathuk kelapa sing akeh, nah diketok-ketok wae terus diamplas dadi gantungan kunci didol. Wah, lumayan hasilnya ya kan? Kemudian yang terakhir, bahan serat dari hewan. Nah, ini tadi sudah ya saya bahas, tapi saya tekankan lagi. Serat yang pertama adalah dari domba. Ya, sing jipuk dombane iki apa? Wulune. Kanggo apa? Kanggo bahan apa? Kanggo kerajinan jaket, tas, kemudian kemul ya, selimut. Kemudian apalagi yang ada yang tebel-tebel itu, yang kayaknya tebel-tebel kan terbuat dari bulu domba ya.
Terus yang terakhir yaitu yang paling terakhir yaitu serat dari ulat sutra. Nah, ini kita bahas tadi. Mulai dari ulat sutra kita ambil kepompongnya, kemudian kita jadikan benang. Dari benang tadi kita olah yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari pementalan, kemudian penggulungan benang, pewarnaan kain, pewarnaan benang hingga menjadi penunan penunan menjadi kain. Nah, itu kan sudah. Kalau sudah, kita buat produk kerajinan seperti apa? Seperti pakaian macam-macam, ono sing warnane abang, hijau, kuning, terserah lah. Ya. Nah, ini yang paling terakhir, paling terakhir mantap lagi, yaitu ketika kita sudah membuat benda-benda kerajinan, hendaknya kita harus memikirkan bagaimana kerajinan tadi bekerja atau benda kerajinan tadi sampai ke pembeli dengan aman, ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengemas atau memasukkan benda kerajinan ke dalam kemasan. Nah, kemasan ini sendiri mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah 1, menjual produk, itu jelas, ya. Yang kedua, melindungi produk. Yang ketiga, memudahkan penggunaan produk, jadi jelas. Sama awakmu rati carane nganggo produknya mau dijelaskan dalam kemasan tadi. Sono contohnya apa? Akeh kayak barang-barang elektronik itu kan ada tata cara penggunaan benda ini kan ada di barang elektronik. Terus yang keempat adalah memperindah penampilan produk. Sing produk kita biasa-biasa wae tapi nek dikemas apik ana jenenge akan menambah daya tingkat menambah daya tingkat laba. Jadi kayak untung terus, karena apa? Wong bakal ngerti produkmu dari apa? Dari jenengmu, dari alamatmu, kemudian dari nomor telepon, kan dipaham kabeh. Nah, wong jadi tertarik, oh iki bulane ana produk iki apik didol. Ana sing ngedol ngene iki lengkap sak jeneng-jenenge. Wah, berarti wong ki orang yang jenius atau orang yang cerdas. Karena apa? Bisa menyempatkan diri dari produk kerajinan hingga memasarkan produk kerajinan. Itu orang yang cerdas. Sudah, sampai sini dulu pengantarnya, kita lanjut lain kali. Nah, ini pertemuan yang pertama kali ya, kelas 7. Semoga mendapatkan hal-hal yang baik. Semoga kalian mendapatkan pencerahan bagaimana cara membuat sesuatu, mengolah sesuatu hingga menjadikan produk. Nah, ya, sampai sini dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.